Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Febrianisa Fitri dari kelas manajemen 20A. Mengelola sumber daya manusia dan hubungan tenaga kerja. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses menangani berbagai masalah pada lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajemen, dan semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas organisasi, lembaga atau perusahaan untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya, manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, koordinasi, dan pengarahan untuk para personel yang bekerja dalam perusahaan tersebut, serta menyediakan pengetahuan demi tercapai tujuan perusahaan. Manajemen dalam hal ini bertanggung jawab untuk mengembangkan perusahaan, menerapkan seluruh nilai dan budaya perusahaan, juga memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang baik dan solid dan memahami pemberdayaan karyawan. Definisi manajemen sumber daya manusia adalah serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan pada usaha yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Perencanaan sumber daya manusia mencakup 2 tugas, yaitu yang pertama, analisis pekerjaan. Analisis sistematis terhadap pekerjaan dalam organisasi yang terdiri dalam 2 bagian. Yang pertama yaitu deskripsi pekerjaan, evaluasi sistematis terhadap tugas-tugas, lingkungan kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang berkaitan dengan kinerja suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu spesifikasi pekerjaan, penjabaran keterampilan, kemampuan, dan keterangan-keterangan lain yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua juga memperkirakan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dalam peramalan penawaran tenaga kerja terdiri dari 2 tugas, yaitu yang pertama meramalkan penawaran internal, dan yang kedua yaitu meramalkan penawaran eksternal. Penyusunan staf sebuah organisasi berarti merekrut dan mempekerjakan paduan orang yang tepat. Perekrutan merupakan proses untuk menarik orang-orang yang memenuhi syarat dalam melamar lowongan kerja. Perekrutan internal berarti mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai calon, kebijakan yang membantu membangun semangat kerja dan menjaga karyawan bermutu tinggi. Perekrutan eksternal dilakukan dengan memikat orang dari luar organisasi. Metode-metode perekrutan eksternal mencakup iklan lowongan, wawancara kampus, penggunaan agen kerja atau perusahaan pencari eksekutif, perekrutan serikat buruh, dan rujukan dari karyawan yang ada. Langkah selanjutnya adalah proses seleksi untuk meramalkan keberhasilan kerja pelamar dan kemudian mempekerjakan calon yang paling menjanjikan. Menggambarkan komponen-komponen utama sistem kompensasi dan menggambarkan beberapa isu hukum yang mencakup dalam perekrutan, kompensasi, dan pengelolaan pekerja di tempat dewasa ini. Kebanyakan karyawan juga mengharapkan tunjangan tertentu dari pemberi kerja mereka. Faktor utama yang dapat digunakan untuk mempertahankan pekerjaan terampil adalah sistem kompensasi penetapan imbalan yang diberikan organisasi kepada individu sebagai balasan jasa atas kesedihan mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan dan tugas dalam organisasi. Kompensasi yang biasanya diterapkan adalah upah dan gaji. Program insentif. Program upah yang khusus dirancang untuk memotivasi kinerja yang tinggi. Tunjangan kompensasi selain upah dan gaji terdiri atas persentase besar dari kebanyakan anggaran kompensasi. Undangan-undangan menuntut kebanyakan perusahaan untuk memberikan tunjangan pensiun sebagai jaminan sosial dan asuransi kompensasi pekerjaan. Kebanyakan perusahaan menyediakan asuransi kesehatan, jiwa, dan cacat. Rencana pensiun membayar pensiun kepada para pekerja ketika mereka pensiun. Banyak perusahaan bereksperimen dengan rencana pemotongan biaya seperti kafeteria benefit palan di mana jumlah uang tunjangan tertentu per karyawan disisihkan sehingga setiap karyawan dapat memilih dari berbagai alternatif.
Bisnis semacam itu harus mengajukan satu rencana tindakan alternatif, satu pernyataan tertulis tentang bagaimana bisnis itu bermaksud merekrut, mempekerjakan, dan mengembangkan para anggota dari kelas yang dilindungi. Keanekaragaman angkatan kerja dan hubungan kerja manajemen pekerjaan berilmu dan penggunaan pekerja paruh waktu sebagai perubahan penting di tempat kerja masa kini. Keanekaragaman angkatan kerja merujuk pada kisaran sikap, nilai, dan perilaku pekerja yang berbeda berdasarkan gender, ras, usia, etnis, kemampuan fisik, dan karakteristik relevan lainnya. Karyawan yang menambah nilai karena apa yang mereka ketahui biasanya disebut pekerja berilmu, dan mengelolanya secara cermat membantu menentukan keberhasilan perusahaan di masa mendatang. Pekerja paruh waktu mencakup karyawan kontrak independen, pekerja panggilan, pekerja sementara, pekerja sewaan atau kontrak, dan pekerja paruh waktu. Mereka mengerjakan pekerjaan lain dari yang dikerjakan karyawan tetap dan purna waktu dalam organisasi. Alasan para pekerja membentuk organisasi serikat buruh dan menggambarkan proses tawar-menawar kolektif. Serikat buruh adalah kelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Relasi tenaga kerja menggambarkan proses kesepakatan dan karyawan yang diwakili oleh serikat buruh. Proses tawar-menawar kolektif mulai ketika serikat buruh diakui sebagai perunding bagi para anggotanya. Siklus tawar-menawar dimulai ketika pemimpin serikat buruh bertemu untuk menyepakati kontrak. Kebuntuan terjadi bila manajemen dan tenaga kerja gagal menyepakati suatu kontrak. Taktik yang biasanya dilakukan adalah pemogokan, yang terjadi bila untuk sementara karyawan tidak bekerja dan melanjuti untuk bekerja. Tantangan-tantangan baru di lingkungan kerja yang terus berubah. Serangkaian tantangan sumber daya manusia yang sangat penting berpusat pada keanekaragaman angkatan kerja, yaitu kisaran sikap, nilai-nilai kepercayaan dan perilaku pada pekerja yang berbeda sesuai dengan jenis kelamin, ras, umur, etnis, kemampuan fisik, karakteristik relevan lainnya. Di masa lalu, organisasi cenderung berusaha menyeragamkan angkatan mereka, berusaha menjadikan setiap orang berpikir dan perilaku serupa. Akan tetapi, sebagian karena hasil usaha-usaha tindakan-tindakan alternatif, banyak organisasi Amerika Serikat sekarang membentuk angkatan kerja yang lebih beragam, meliputi lebih banyak kaum wanita, kaum etnis minoritas, dan karyawan yang dilahirkan di luar negeri dibandingkan masa-masa sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.